Seriesnya seru banget karena baru pertama selama gua syuting kayaknya memerankan seorang daddy yang punya anak perempuan duda. Jadi nggak pernah sebelumnya, so challenge juga buat gua pribadi. Ya jadi seru jadi kayak gua harus eh, ya menjadi seorang ayah yang punya anak tapi duda gitu. Dan itu kan nggak gampang ya karena kan gua sendiri belum married, belum pernah punya anak. Dan belum menjadi duda, jadinya semua itu gue harus banyak apa ya mempelajari, banyak lihat gimana caranya komunikasi dengan anak perempuan segala macam itu tuh yang harus banyak gue pelajarin gitu. Jadi gue banyak nonton film-film sih, gue banyak nonton film-film yang orang dengan anak kecil, dengan punya anak, pergi seorang duda dan anak cewek. Jadi gue ngeliat itu. Jadi kalau butuh waktunya sih nggak lama karena kita ada reading kan, proses reading Bu Femi secara ada sebagai director juga sangat membantu. Jadinya nggak terlalu lama, paling waktu itu cuman semingguan lah gitu. Tapi emang intens setiap hari. Terus Zoe sebagai anak gue juga she did really really great job gitu, kayak dia bisa bener-bener membuat gua ngerasa oh my god you're my daughter, I love you so much gitu, karena emang itu yang di series ini Zoe itu adalah segalanya, si Anne ini adalah segalanya buat gua, buat Daddy Liam. So gue bisa ngerasain itu karena chemistry gua sama si Zoe sangat dapat di situnya gitu. Lama gak sih Mas ngatur chemistry-nya, karena yang kita tahu kan Mas udah lama nih berkecimpung di dunia acting dan mungkin ketemu orang baru juga Iya nih, iya itu iya iya. gimana Mas? Eh Sebenarnya nggak lama karena juga Zoe juga udah sering syuting gitu. Jadi terlihat dia juga sangat dapat memerankan karakternya sebagai Anne, terutama Anne itu dengan si Daddy Liam ini gitu. Jadi dia sangat enak, sangat gampang untuk gua dan mendapatkan chemistry dengan Anne dengan si Zoe gitu. Jadi nggak terlalu lama banget, paling kita ya mungkin hari pertama ya lah masih kaku-kaku. Hari kedua udah mulai ini kayaknya udah hari ketiga dan seterusnya udah langsung langsung easy, langsung dapat gitu. Karena gue kalau apa kayak film series gini gue selalu juga begitu masuk reading hari pertama, setelah sampai hari terakhir tuh gue selalu memanggil mereka maupun di luar syuting adalah dengan nama itu, dan gue nge-treatnya juga jadi kayak anak gue. Jadi kalau misalnya pergi makan, pergi apa, Zoe kayak udah let me pay for you, let me pay for you gitu. Jadi emang emang dapat banget dan gampang jadinya ngedapetin chemistry-nya itu dengan Zoe gitu. Series yang keberapa Mas buat Mas Mario? Satu itu ketiga. Ini series yang ketiga. Ya, Ketiga, ketiga. target berapa episode sih Mas? Ini 8 episode semuanya ya, 8 episode. Nah. Mungkin sebagai aktor yang udah lama banget berkecimpung di sinetron nih Mas, Ya. perbedaannya apa sih sinetron dan series dari Mas Mario? Oh jauh jauh. Mungkin series tuh lebih dekat ke film. Ya. Lebih dekat, sangat dekat banget ke film. Walaupun dengan ya karena kan dia tetap series ya, tetap ke pendek-pendek, tayangnya juga setengah jam ataupun paling 45 minutes maksimum. Jadi itunya yang berbeda. Kalau dari film cuman itunya, cuman treatment segala macamnya kayak film. Tapi kalau dengan sinetron ya jauh. Apalagi dengan FTV sekarang. FTV dulu agak mirip. FTV saya baru pertama kali main FTV masih syuting 10 hari sampai 2 minggu, itu sangat mirip. Cuman again cerita sama treatment lokasi, kostum segala macam itunya juga berbeda karena lebih detail banget. Terus hasilnya juga kamera-kamera juga maksudnya kan zaman sekarang lebih canggih ya. Terus warna-warna colornya juga lebih bagus, lebih ini. Jadi ya perbedaannya di situ. Kalau ngomongin FTV zaman dulu. Tapi kalau FTV sekarang kan lebih mirip sinetron FTV sekarang gitu. Karena kalau sinetron ya lebih simple ya, lebih lebih apa secara cerita, secara skrip, secara juga dialognya juga lebih lebih simple, lebih dipermudah gitu. Karena kalau series ya kayak film, jadi everything has to be real, emosi, nada bicara, kata-kata dialog juga nggak boleh main asal diganti gitu-gitu. Jadi ya itunya banyak banget sih perbedaan di situnya gitu. Mas Mario ini FTV oke, sinetron, layar lebar, sekarang web series, dan seperti apa sih mungkin Mas lebih comfort mana sih Mas? Different comfortnya adalah berjalannya waktu gitu. Dulu saya sangat enjoying sitcom juga. Saya kan sitcom pertama dulu. Terus juga FTV saya sangat enjoy waktu, karena awal-awal main FTV tuh nggak banyak ya. Jadi saya sangat enjoy banget syuting FTV.
Sinetron emang waktu yang saya nggak bisa kemana-mana. Cuman ya waktu dulu saya senang-senang aja gitu karena emang saya nggak ada banyak hal lain gitu. Cuman kalau memang sekarang karena saya ada kerjaan lain, saya juga lebih pengen banyak waktu santainya untuk istirahat ke saya lebih fokus di saya pengen olahraga juga, saya pengen traveling, masih gitu. Jadi ya memang film dan series itu kan lebih tahu ya, lebih pasti gitu. Kayak oke kita syuting series rencananya 3 bulan, ya paling mundur-mundur 4-5 bulan. Oke gitu. Film pun begitu. Tapi kalau sinetron, wah udah nggak mungkin, nggak ada tuh. Mau kira-kira 2 bulan, 3 bulan, bisa jadi 5 tahun juga kan, we never know 3 tahun. Jadi lebih ke situ sih. Jadi udah prefer orangnya seperti apa. Kalau enjoy ya sebenarnya saya semua enjoy. Cuman kalau saat ini ditanya sekarang saya lebih enjoy film dan series. Puluhan tahun berkecimpung di dunia aktor nih Mas Iya. Mario sendiri. Kenapa ya? Mungkin banyak para aktor yang lebih sekarang udah ada series dan film layar lebar ketika memang sudah mencoba terjun ke situ meninggalkan sinetronnya gitu ya. Mungkin kayak payment atau segala macam yang banyak yang pikiran seperti itu. Iya mungkin, prefer tapi enggak juga. Saya ngeliat masih banyak orang yang suka sinetron, masih juga banyak yang main FTV dan maksudnya teman-teman saya yang di angkatan dulu balik lagi main sinetron, balik lagi main FTV itu banyak juga. Sebenarnya memang itu lebih preference personal dan kadang kebutuhan hidup juga apapun lah gitu. Ya itu sama preference personalnya gitu. Atau waktunya juga, enjoynya di mana, beda-beda sih. Jadi kayaknya lebih ke situ sih, lebih banyakan ke situnya gitu. Bermain dengan aktor-aktor baru Ya, yang ya. seperti apa sih mungkin Mas? Perbedaannya mungkin dari Mas zaman dulu yang syuting sekarang ketemu yang anak-anak. Untungnya yang saya bermain di Duren Jatuh The Series ini fine banget, mereka menyenangkan sekali sebagai Gen Z, menyenangkan sangat, semuanya menyenangkan. Jadi untungnya itu, jadi nggak yang ya saya pernah juga syuting yang rese, yang tahu kan yang rasa bintang, rasa hebat itu ada, tapi untungnya mereka ini semua nggak sama sekali. Jadi kita sebagai yang senior-seniornya ya sangat fun, malahan seneng, malahan diajak bercanda happy. Mereka juga diajak ngobrol juga, mereka nanya tentang kehidupan, tentang experience kita. Jadi kita juga bisa sharing ke mereka. Jadi malahan untungnya yang ini nih sangat happy, kayak nggak ada masalah sama sekali. Tidak mau kotak-kotakan usia atau segala Enggak. beberapa yang seperti ada aktor yang beda nih sekarang nih yang dulu dengan yang sekarang. Iya. Rumit untuk komunikasi ya. Iya benar. Sekarang gitu. Benar. Dengan kemajuan kayak mungkin Teknologi, iya. teknologi segala macam. Sosmed dan lain-lain ya. Itu ya makanya saya tahu itu, saya ngerti maksudnya mereka ada yang begitu. Nah makanya saya sangat lucky banget ini kita main nih semua si Gen Z-nya ini, wah they're really nice, they're like talented, nggak cuma nice, jadi actingnya juga bagus dan mereka super fun dan mereka oke banget. Jadi secara acting, secara kerjaan mereka oke, secara personality-nya sangat oke juga gitu. Jadi ya kalau untuk mereka ini sih benar-benar we really had fun kerjaannya tuh, kita sangat senang, sangat happy dan saya juga banyak sharing ke mereka tentang ya maupun kerjaan maupun personal maupun kehidupan di luar kerjaan gitu, kita sharing dan mereka juga sangat mendengarkan gitu. Jadi seneng banget. Itu adaptasinya Adaptasi nggak terlalu lama, sangat, makanya kayak saya bilang karena mereka juga sangat oke gitu. Ya saya harap semua gensi-gensi yang di luar sana yang syuting-syuting yang lagi banyak-banyak kerjaan ya contoh mereka ini gitu. ya, karena ini menjadi satu banyak yang mungkin melihat gitu. Oh Mas Mario gitu yang senior nih akhirnya terjun dengan anak-anak ini itu agak kesulitan seperti apa? Mungkin banyak pertanyaan seperti itu. Iya. Gimana sih gitu kayak cara Mas Rio dan Nino juga Iya. mereka segala macam. Iya. Sejauh ini kan nggak ada permasalahan atau yang Nggak ada. gitu. Mereka lebih waktu tuh lebih menghargai waktu seperti apa sih? Wah ya makanya mereka ini lebih on time daripada kita kadang-kadang. Kadang-kadang kita yang males, terus kita bilang kan, kita kan ada grup kayak sorry ya bentar capek nih tidur dulu, kalau nggak makan dulu bentar ini atau apa gitu. Mereka sih udah ready terus, mereka standby terus, mereka sangat siap terus. Tapi makanya saya bilang nih mereka ini sangat oke deh. Dia super talented ya, saya yakin mereka akan menjadi kalau mudah-mudahan mereka akan menjadi lebih sukses lagi dari sekarang gitu. Mas sedikit nih, kemarin sempat syuting dengan menggunakan baju pakaian yang wanita itu sempat. Oh iya. Itu gimana sih Mas? Apa syuting atau pas syuting? Oh iya. Iya. Baju cewek, iya.
Ya itu kan memang di adegan, jadi ceritanya kita nyamar supaya nggak ketahuan gitu. Jadinya pakai baju itu ya harus harus jadi kayak perempuan nggak, masa syuting apa pakai baju perempuan kita gaya tetap cowok kan ketahuan gitu. Tapi itu cuma kan that's the funny story-nya. Jadi adegan kan kita memang ada dramanya, ada permasalahan-permasalahannya, tapi ada komedinya juga. Jadi semuanya memang di series ini ada semuanya gitu. Gitu ya itu. Jadi makan seru. Jadi jadi apa ya? Maksudnya pusat perhatian netizen dan warganet juga nih dengan Mas Mario nih. Oh iya ya, itu kan memang ya namanya netizen ya. Kita mau berbuat apa juga ada aja yang disalah-salahin gitu. Tapi ya nggak masalah kita maksudnya kita malahan sebagai aktor yang memerankan kita harus tahu. Kita yang harusnya tahu netizen itu seperti apa, bukan netizen yang mencoba tahu kita kayak gimana. Enggak, kita yang tahu dong. Kan kita yang memerankan. Jadi kita yang tahu ini netizen ya dia nonton ya wajar-wajar aja dia mau komen negatif, dia mau komen apa. Karena mereka nggak tahu itu ceritanya seperti apa dan kita harus seperti apa. Kan memang kita diminta untuk berperan seperti itu. Kita yang tahu. Jadi ngapain kita harus ambil pusing apa yang netizen omongin gitu. Memang beda ya maksudnya Mas yang udah puluhan tahun berkecimpung di dunia aktor gitu ketika memang menghadapi hal seperti itu tahu caranya gitu dibanding dengan yang sekarang kayaknya. Wah, iya malahan ya kena mental health dan lain-lain ya seharusnya ya saya bisa sharing di sini seharusnya sih jangan mengganggu personal kalian, jangan mengganggu kehidupan pribadi kalian apalagi mental kalian. Karena yang rugi kalian. Netizennya nggak rugi apa-apa, iya dong. Mereka sebagian ya antara semakin senang tapi ya mereka nggak apa yang mereka rugikan nggak ada. Cuman kan kalian harus berpikir kayak kalau kita mendengarkan atau malahan memikirkan apa yang dikatakan netizen, ya kita yang rugi pekerjaan, rugi waktu, rugi kesehatan, semuanya. Mungkin dari kesehatan akhirnya sakit, keluar uang untuk berobat dan lain-lain, rugi lagi materi. Jadi rugi semuanya ngapain gitu. Jadi saya bisa sharing di sini adalah ya itu. Jadi pikiran lagi dan netizen is a fans. Jadi semakin banyak yang komen ataupun komentarin kalian, so you got a lot of fans. Tandanya di situ. Ambil positifnya, banyak dong yang merhatiin gue. Loh kayak saya umur segini, saya udah lama, saya jarang-jarang. Oh masih banyak yang merhatiin saya ya. Oh banyak yang komen ya walaupun negatif, I'm happy. Karena ya lu ngeliatin gue dong, lu nyari gue dong. Ataupun disebar-sebar dong nih. Ya liat Mario nih, liat Mario. Lu tahu kan Mario Lawakata yang gini-gini. Oh masih seneng, masih banyak. Oke, that's good. Karena di pekerjaan ini you need the fans. Tanpa fans kalian nothing. Right? Gitu. Itu yang saya sekarang kasih tahu. Without fans kalian nothing. Jadi apapun negatif atau positif, you have fans. Kamu harus tahu itu fans kalian gitu. Itu yang harus kalian, dan saya barusan bilang kalau kalian kena mental health, kalian sakit dan itu ruginya di kalian. What for? Ambil always positive side dan again berarti kalian masih banyak fans gitu. Ya. Oke. Guys, saksikan Durian Jatuh The Series di WTV Indonesia, WTV Original setiap hari Jumat dan Sabtu jam 6 sore. Lihat Deddy Lim.